Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya dimanapun Anda bisa mendengar firman di hari ini saudaraku. Satu kebenaran firman yang ada di 2 Korintus pasal 8 ini akan membuat kita semakin memahami arti kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Saya percaya bahwa di dalam kekristenan bukan hanya percaya dan diselamatkan, tapi ada sebuah korban yang kita berikan karena kasih, karena sebuah kerelaan. Karena berangkat dari sebuah pengertian yang benar, lalu kita bisa melakukannya dengan tepat seperti apa yang Tuhan mau buat kita, saudaraku. Nah, Rasul Paulus bersaksi kepada jemaat di Korintus tentang bagaimana satu jemaat dalam kondisi yang tidak mampu, bahkan dalam kondisi yang miskin, tapi mereka begitu kaya di dalam kemurahan. Ya, dia bersaksi bahwa inilah sesungguhnya kehidupan yang diselamatkan, kehidupan yang punya nilai, punya arti dalam kehidupan kita hari lepas hari, tentang sebuah pengorbanan. Di dalam 2 Korintus pasal 8, kalau Anda menemukan dalam ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ini akan membuat kita mengerti bahwa memberi tidak harus menunggu kita menjadi orang yang kaya raya, tapi memberi didasari dengan kerelaan, dengan keikhlasan, dengan sebuah pemahaman pengertian bahwa hidup kita adalah kehidupan yang berangkat dari sebuah korban. Kita akan bersukacita untuk bisa melakukan semuanya itu. Demikian bunyi firman Allah ayat pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wah, luar biasa. Jadi kondisi yang terjadi di jemaat Makedonia adalah mereka dalam kondisi yang berat, mereka dalam kondisi pencobaan, mereka begitu banyak penderitaan. Nah, kalau kita mau tarik hal demikian dalam kehidupan kita, tentu ya ada kesamaan dalam kondisi ini. Kita mungkin dalam penderitaan, kita mungkin dalam berbagai masalah, kita dalam pencobaan, bahkan dalam lembah sekalipun. Tapi kebenarannya adalah Kristus yang merupakan kegembiraan, sukacita itu meluap. Nah, jemaat Makedonia disampaikan oleh Paulus bahwa sukacita mereka begitu meluap meskipun dalam kondisi sangat miskin. Bukan hanya miskin loh saudara, sangat miskin. Artinya keterpurukan yang begitu dalam, tapi mereka meluap dengan sukacita. Mereka begitu kaya. Nah, ini kebenarannya luar biasa. Mereka begitu kaya di dalam apa? Kemurahan hati, saudaraku. Catat baik-baik. Kemurahan hati itu berangkat bukan dengan realita kemiskinan, keterpurukan, tapi karena sukacita di dalam hal memberi, karena dia mengerti bahwa Kristus sudah lebih dahulu mengasihi, Kristus lebih dahulu memberi buat kita. Kita pun akan bersukacita ketika ada waktu, ketika ada ruang buat kita berkorban. Mereka dicobai tapi tidak membuat mereka terpuruk. Mereka dalam penderitaan tapi tidak membuat sukacita mereka dalam memberi itu hilang, tapi semakin bergulung-gulung. Mereka begitu kaya. Bahkan Paulus bersaksi, mereka telah memberikan, mereka berkorban menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Wah, luar biasa. Saya juga bisa diberkati dengan hal demikian. Harusnya gereja Tuhan, orang-orang percaya demikian. Ketika ada tantangan berkorban, ketika ada tantangan memberi, ketika ada tantangan menolong, membantu, itu keikhlasan berangkat dari hal demikian. Sehingga kita bisa berkata, terima kasih buat ruang, terima kasih buat waktu, terima kasih buat semua kesempatan buat aku berkorban, karena Yesus lebih dahulu berkorban buat kita. Saya akan coba lanjut besok hari Bapak Ibu pembahasan ini. Kiranya kita terus ya setiap hari dipenuhi dengan firman Allah dan kita bisa melakukan dengan keikhlasan. Terima kasih Bapa dalam sorga buat kesempatan hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu kebenaran yang sesungguhnya buat kami. Kami sungguh diberkati dengan firman, dan jemaat Makedonia menjadi pelajaran buat kami. Mereka dalam kondisi terpuruk, mereka menderita, mereka dalam kondisi yang penuh dengan kekurangan, tapi mereka begitu kaya di dalam kemurahan hati. Kami mau belajar pagi ini Tuhan, supaya kehidupan kami pun kehidupan yang diwarnai dengan kemurahan, diwarnai dengan kebajikan, sampai akhirnya Tuhan melihat bahwa sebuah nilai keluar dari hati yang mengasihi akan Tuhan.
Bersyukur buat semuanya, dalam berkat namamu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.